Saudaraku para shaimin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Charles Darwin melakukan penelitian bagaimana binatang bertahan dari kepunahan. Lalu keluarlah teori survival. Adapun manusia menandai kehadirannya, menunjukkan keberadaannya melalui eksistensi. Apabila ia eksis, mati pun ia tidak punah, karena ia akan dikenali melampaui waktu dan zaman. Sebaliknya, apabila ia tidak eksis, maka dalam hidup sekalipun ia tidak dikenali. Bahkan ia menjadi punah di antara kehidupan yang nyata. Mari kita berbicara mengenai eksistensi. Dan salah satu contoh yang menarik adalah seorang sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Bilal. Bilal adalah hamba sahaya, seorang kulit hitam yang tidak memiliki hak kemerdekaan karena dimiliki oleh majikannya. Ia tidak mempunyai kehendak, ia tidak tercatat sebagai manusia dalam hitungan kependudukan, dan ia tidak mempunyai dan tidak boleh mempunyai kemauan apapun. Kegelapannya kemudian berubah ketika ia memeluk sebuah keyakinan, Qul huwallahu ahad. Jadi Bilal adalah hamba yang tidak tercatat namanya maupun kehendaknya karena dia dimiliki kemerdekaannya oleh sang majikan. Lalu kemudian ia memeluk Islam, mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sebagaimana tadi kita sampaikan bahwa ia memiliki eksistensi. Orang berganti nasib dan berusaha untuk merubah nasibnya. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat Bilal merubah nasibnya? Jawabannya menjadi sangat jelas bahwa Bilal berubah nasibnya karena ia memeluk keyakinan, meyakini Qul huwallahu ahad. Anda menjadi seorang shaimin, lalu Anda berpuasa bertahun-tahun. Pada puasa sekarang Anda bertanya, ya Rabbi, kenapa aku tidak menjadi orang yang kaya padahal aku sudah berpuasa? Pertanyaan ini membuat pelik apa yang dilakukan oleh Bilal dibandingkan dengan apa yang kita lakukan. Bilal meyakini Qul huwallahu ahad karena di sana terdapat apa yang dia cari sepanjang hidupnya, yaitu makna di dalam hidupnya. Dan dia menemukan makna itu, lalu dia menganggap makna ini sebagai sebuah nilai, yang oleh karena nilai itulah dia memiliki eksistensi. Apakah Anda bersiam Ramadan karena Anda meyakini makna yang dimiliki di belakangnya? Apakah lalu Anda hidup berdasarkan nilai yang dimiliki dan ada dalam kaidah Ramadan? Jika jawabannya iya, maka eksistensi Ramadan ikut bersama Anda. Jika jawabannya iya,
maka eksistensi Allah yang kita yakini ada dalam kehidupan Anda, dan itu pasti kemudian membuat kita berubah nasib. Sebaliknya, tipis perbedaannya. Seseorang meyakini sesuatu karena dia pengen berubah nasib, tapi bukan karena dia mengenali makna dan nilai yang dipunyainya. Anda berpindah pekerjaan karena Anda berharap dengan pekerjaan baru mendapatkan gaji baru. Pertanyaannya, apakah perusahaan yang Anda pindah tersebut adalah sesuatu yang Anda yakini nilainya? Apabila jawabannya tidak, berarti yang Anda kejar bukanlah makna yang dipunyainya, sehingga belum tentu Anda akan memiliki eksistensinya. Ada orang yang tiba-tiba kemudian masuk ke sebuah partai dan dia pengen mendapatkan dan mencicipi kue demokrasi. Apakah dia meyakini perjuangan partai itu? Jawabannya tidak, karena dia hanya ingin mendapatkan bagian dari rejeki demokrasi. Kalangan seperti ini lalu kemudian biasanya ujung-ujungnya mendapatkan pepesan kosong. Mengapa demikian? Karena Allah menjadikan sistem alam ini, Anda eksis karena Anda mempunyai makna. Dan kalau Anda mempunyai makna dan nilai yang dimiliki oleh Anda, sungguh-sungguh nilai yang Anda akui, maka kemudian akan datang ujian terhadap nilai-nilai ini. Saudaraku para shaimin, ujian Bilal sedemikian berat. Abu Jahal majikannya menimpakan batu yang begitu berat di tengah terik padang pasir, dan Bilal hanya menjawab, Ahad, Ahad, Ahad. Maksudnya adalah, ini nilai yang kuyakini, ini makna yang kudapatkan, mati pun aku tetap eksis. Berulang-ulang dalam Quran Al-Karim diungkapkan bahwa ujian adalah bagian dari kasih sayang Allah. Dan ujian membuat seseorang dipersiapkan oleh Allah untuk naik derajatnya. Soalnya cuma kemudian satu, manusia menghadapi ujian itu dibebaskan oleh Allah untuk memiliki pilihan. Siap dengan ujian tersebut dan bertahan dengan keyakinannya sehingga mampu melampaui ujian tersebut, naiklah ia derajatnya. Bertahan dengan ujian tersebut tetapi kemudian tidak mampu melampauinya, tetaplah ia berada dalam nasibnya. Bilal tidak mengadopsi keyakinan qul huwallahu ahad dalam rangka merubah nasibnya. Dia menganggap bahwa ia menemukan, mari kita lihat catatan kita, menemukan makna, dan dia hanya hidup karena itu. Tidak ada yang dia pilih yang lain kecuali makna ini, yang kemudian ketika ia menghadapi ujian tersebut dirasakan sebagai kasih sayang Allah, dan ia bertahan dengan nilai yang dimilikinya untuk melampaui ujian tersebut. Ujian ini tidak ada bedanya dengan hidup kita. Anda gali lubang tutup lubang karena hutang, Anda gali lubang tutup lubang karena bangkrut, Anda
menghadapi kenyataan hidup yang tidak menyenangkan, lalu kemudian pilihannya Anda mengeluh kepada Allah dan Anda meminta supaya Allah merubah nasib Anda, tanpa Anda kemudian menyatakan bahwa nilai yang kupegang adalah Engkau ya Rabbi, dan karenanya Engkaulah yang maha memiliki kekuatan untuk membuatku melampaui ujian ini. Diikut sertakan Allah dalam nasib ini, dan Allah yang kemudian memiliki urusan untuk membebaskan nasib ini. Beda tipis, saya ulangi, dengan mereka yang kemudian sebaliknya melepaskan Allah dalam ujian tersebut, mencoba menghadapinya dengan segala cara yang akhirnya kemudian nilai-nilai itu tertinggalkan ke depan karena ada setan yang membisiki, ini jalan yang lebih mudah, ini langkah yang lebih gampang, ini adalah shortcut, dan Anda ikuti shortcut maupun jalan yang lebih mudah itu, Anda tinggalkan Allah. Anda tidak melampaui ujian tersebut, bahkan Anda berulang akan menghadapi ujian yang kurang lebih sama. Astaghfirullahaladzim. Maka ketika Bilal tetap meyakini keyakinannya, ahad, 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 para malaikat kemudian mengantarkan suara Bilal di tengah padang pasir itu pada seorang kaya raya bernama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar membeli Bilal, kemudian ia dilepaskan. Kemudian ia tinggal di masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pada setiap kali waktu panggilan salat ia berazan dengan merdunya, menangis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu mengatakan, terompahmu sekalipun, alas kakimu sekalipun terdengar di surga Al-Kautsar karena suaramu yang demikian merdu. Bilal eksis hingga akhir zaman karena setiap yang menyerukan panggilan azan disebut dengan nama yang sama dengan dia, Bilal. Bilal eksis mencapai surga Al-Jannatun Naim sesuai dengan yang digambarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan demikian berubahlah nasibnya. Jadi dia bukan mengejar nasibnya lebih baik, tapi dia mempertahankan keyakinannya, dan dia menjadikan ujian yang dilewati tersebut dengan tetap memegang keyakinannya, untuk kemudian akhirnya atas izin Allah merubah nasibnya. Allahumma ya Allah, ya Rahman ya Rahim, berikan kami kekuatan untuk meyakini makna bersujud padamu. Berikan kami kekuatan untuk menghadapi setiap ujian yang Kau berikan. Jauhkan kami dari kelemahan mendengarkan syaitan yang akhirnya menanggalkan keyakinan kami, dan akhirnya membuat kami menjejakkan kaki pada azab yang lebih buruk daripada ujian yang kami hadapi. Jadikan kami orang-orang yang terpilih ya Rabbi, sehingga kami bisa melampaui ujian ini. Jadikan kami shaimin, jadikan kami orang yang bersiam dengan keyakinan dan nilai yang tetap kami pegang, dan kami hidupkan Ramadan dalam kehidupan kami sepenuhnya, hingga kami menatap wajah ridha-Mu di yaumil akhir nanti, bersama keluarga kami, bersama orang-orang yang kami cintai. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita akan jumpa kembali para shaimin.